Halo semuanya, selamat datang di Rumah Jagoan Kancil. Buat kalian yang baru bergabung, perkenalkan aku Onta. Dan channel YouTube Jagoan Kancil ini adalah channel yang khusus membahas seputar superhero Indonesia, baik itu komik, film, maupun media-media yang lainnya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang Virgo and the Sparklings. Ini sebenarnya bisa dibilang update kecil, tergantung pendapat kalian ya. Ini update yang kecil atau besar itu tergantung pendapat masing-masing sih sebenarnya. Ini adalah dua postingan dari Ashira Zamita dan Rebecca Clover. Oke, yang pertama adalah postingan dari Ashira Zamita yang berperan sebagai Monique di film Virgo and the Sparklings. Ashira Zamita berfoto bersama dengan aktor senior Yama Carlos. Jadi mereka foto ini di tengah-tengah syuting Virgo and the Sparklings. Ya, mereka ada di sebuah rumah, meja dan segala macamnya terlihat lumayan sederhana. Jadi kalau menurutku sih ini adalah lokasi syuting tempat rumahnya Monique, sepertinya begitu ya. Dan lalu Yama Carlos di sini berperan sebagai siapa gitu kan? Oke, kalau menurutku sih petunjuknya lumayan jelas mengarah kalau Yama Carlos di sini berperan sebagai ayahnya Monique. Berperan sebagai ayahnya Monique karena ya dia pakai baju casual gitu kan, dia ada di rumah itu pun sepertinya rumah dari tatanannya bukan dari lokasi-lokasi syuting tempat Virgo yang ada di komiknya, sepertinya sih itu lebih ke rumahnya Monique gitu kan, karena lokasi syutingnya Virgo sebenarnya kan cuma sedikit gitu ya, di rumahnya Riani, di rumahnya Usi, di sekolah, lalu di rumahnya Sasmi kayaknya pernah sih ya, cuman rumahnya Sasmi nggak gitu loh. Sasmi termasuk lumayan gitu loh, jadi sepertinya itu rumahnya Monique sih. Dan dari dandanan mereka berdua, Ashira Zamita dan Yama Carlos di sini sama-sama pakai kalung gitu kan, kerasa kayak anak bapak sih sebenarnya. Jadi aku ngerasa kalau Yama Carlos di sini mungkin berperan sebagai bapak-bapak yang ngefans sama musik metal atau apalah gitu kan. Dan akhirnya nurun ke anaknya Monique, karena di sini kita lihat Monique di situ pakai kalung, lalu dia juga pakai baju-baju band-band metal gitu kan. Sebenarnya masuk akal juga sih karena Monique ini drummer gitu kan. Dan musik-musik drummer di lagu-lagu metal ini lumayan, iya, jadi masuk akal kalau misalnya Monique ini suka band-band metal sih. Dan kelihatannya mereka nurun dari ayahnya gitu kan. Dan di postingan story-nya Ashira Zamita juga ditulis tulisan gimana mirip nggak. Jadi iya, sepertinya ada hubungan keluarga di antara dua orang ini gitu kan. Jadi sepertinya Yama Carlos berperan sebagai ayahnya Monique. Lalu yang kedua adalah postingan dari Rebecca Clover. Rebecca Clover ini berperan sebagai Sasmi di film Virgo and the Sparklings. Rebecca Clover berfoto bersama dengan Satin Zanetta yang berperan sebagai Usi. Nah, yang menarik di sini adalah captionnya. Di sini captionnya memakai 4 emoji. Yang pertama adalah emoji Virgo, lalu emoji Scorpio, lalu emoji kartu Joker, dan yang keempat adalah emoji balon udara kata gitu kan. Kalau emoji Virgo dan emoji Scorpio, sepertinya otomatis itu mengarah ke band Virgo and the Sparklings dan band Scorpion Sister. Iyalah ya. Tapi bagaimana dengan kartu Jokernya ini? Kalau kalian mikir, oh ini badut, pembunuh, kayaknya enggak sih guys. Karena ini ngarahnya ke kartu gitu kan. Jadi sepertinya kalau kartu Joker ini bisa dibilang di kartu ini berdiri sendiri. Kartu ini berdiri sendiri, tidak termasuk ke golongan manapun, nggak ada temennya gitu loh. Dan kartu ini juga bisa dimanfaatkan. So sepertinya akan ada seseorang yang berdiri sendiri tapi bisa dimanfaatkan di sini, yang akhirnya dimanfaatkan. Aku sih awalnya mikir Carmine gitu kan, karena Carmine ini juga dia meskipun dia bergabung di band Scorpion Sisters, tapi dia bukan teman mereka. Buat yang baca komiknya tahu lah ya, dia bukan temannya Virgo, dia bukan temannya Scorpion Sister gitu loh. Dan begitu juga dengan Virgo and the Sparkling, dia bukan temannya Virgo and the Sparkling. Jadi Carmine ini berdiri sendiri. Tapi itu bukan fotonya Carmine guys, itu bukan fotonya Mawar Eva yang berperan sebagai Carmine. Itu fotonya Sasmi dan Usi. Jadi sepertinya salah satu dari mereka yang akhirnya berdiri sendiri dan dimanfaatkan. Lalu bagaimana ceritanya bisa berakhir seperti ini? Kalau teoriku, kita mulai teori ya. Menurutku sih Usi ya. Karena apa? Jadi begini loh, mereka bertiga antara Riani, Usi dan Monique, mereka ini membentuk band. Tapi posisinya kan Usi ini belum kenal sama Riani gitu kan, hanya suara lo bagus, oke lah masuk ke band kita, nggak apa-apa gitu kan. Jadi sepertinya tidak cukup untuk membangun persahabatan itu sampai erat.
Jadi akan sangat masuk ke akal kalau tiba-tiba akan ada momen-momen di mana Usi mikir agak curiga, agak tidak percaya dengan Riani gitu. Karena ini sebenarnya juga ada di komiknya loh guys. Ini ada di komiknya. Kalian ingat nggak waktu Carmine kasih gosip-gosip gitu ke Usi, katanya Riani ini mau nyanyi solo gitu, dia mau berkarir solo untuk meninggalkan band Virgo The Sparkling. Ingat kan, di situ bandnya mulai gonjang-ganjing tuh kan. Jadi sepertinya ini akan mengarah ke sana. Mungkin Usi ini yang akan berdiri sendiri. Mungkin Usi selain cekcok sama Riani, Usi juga akan cekcok sama Monique. Karena dari karakternya yang ya kan kita tahu banget, dia keras kepala, dia pemarah, dia egonya tinggi. Jadi akan sangat mudah untuk cekcok dengan orang. Jadi sepertinya dia akan, kalau teoriku seperti itu, mungkin Usi ini akan cekcok dengan Riani dan dia juga akan cekcok dengan Monique, yang akhirnya dia agak dimanfaatkan oleh Scorpion Sister untuk mengganggu, menyabotase atau apalah band Virgo and the Sparkling, atau mungkin Rianinya sendiri. Mungkin seperti itu. Bukan berarti dia akan jadi penjahat lalu gabung ke band Virgo and the Sparkling, bukan sih. Mungkin akan sesuatu gitu kan. Dan ini sebenarnya lumayan menarik juga sih, karena apa? Kejadian ini bisa semakin menguatkan mereka sebagai sahabat gitu kan. Karena hubungan mereka ini kan masih sebatas rekan band Virgo and the Sparkling gitu kan. Jadi mungkin dari sini akan diperkuatkan lagi menjadi sahabat. Jadinya mereka jadi semakin saling percaya. Jadi untuk di sequel-sequelnya mereka udah solid banget gitu, nggak ada yang bisa mecahin mereka. Ini udah satu tim saling percaya, udah nggak ada lagi yang bisa mecahin mereka. Mungkin seperti itu. Oke guys, video kali ini cukup sampai di sini dulu. Buat kalian yang suka dengan konten seputar superhero Indonesia seperti ini, silahkan klik subscribe ke channelku. Cek juga sosial mediaku @jagoan.kancil di Instagram dan @jagoan_kancil di Twitter. Oke? Jangan lupa juga cek video-videoku yang lainnya ya. Banyak banget video-videoku seputar superhero Indonesia yang lainnya. Sampai jumpa di video-videoku yang selanjutnya. Bye-bye.